Halo sahabat zodiak harian, kali ini kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kali ini saya seperti biasa akan membacakan ramalan zodiak secara harian di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Nah, untuk ramalan buat tanggal lahir, buat kamu yang lahir di tanggal 30, silahkan simak di akhir video. Oke, langsung saja saya akan membahas ramalan zodiak di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kita mulai dari zodiak Capricorn. Oke, sebelumnya untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi. Urutannya urut dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan Sagittarius. Oke. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya di hari Senin ini kamu harus harus pandai mengatur kondisi keuangan kamu. Karena di hari Senin ini memasuki akhir bulan Maret tahun 2020, harus ada pencapaian yang baru nanti ketika memasuki bulan April tahun 2020. Nah, kesalahan yang terjadi di bulan Maret ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi buat kamu ketika memasuki bulan April tahun 2020 nanti. Kesalahan-kesalahannya seperti apa saja, yaitu ada 5 kesalahan. Yang pertama, dari sisi keuangan kamu terlalu cukup boros dalam mengeluarkan uang. Yang kedua, kamu secara penghasilan kamu hanya mengandalkan dari satu sumber penghasilan saja. Yang ketiga, kamu terlalu mudah tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kamu beli. Yang keempat adalah bagaimana kamu kurang bisa memanajemen keuangan kamu dengan baik. Dan yang terakhir adalah kamu terlalu mudah percaya terhadap orang yang ingin meminjam uang sama kamu, atau kamu istilahnya terlalu mudah memberikan pinjaman kepada orang lain atau kepada teman kamu. Kemudian kalau dari sisi karir, sepertinya akan ada suatu pencerahan yang sangat baik di hari Senin ini. Mungkin akan bertahan hingga memasuki bulan April tahun 2020 nanti. Akan tetapi walaupun kamu ada pencerahan yang sangat baik, rasa kehati-hatian harus tetap harus tetap di kok tiba-tiba ngeblank ya, harus tetap dijalankan lah. Pokoknya intinya walaupun kamu harus melangkah maju, ada suatu pencerahan, tetapi harus tetap hati-hati di dalam menentukan langkah ke depannya seperti apa. Kemudian kalau untuk urusan asmara, sepertinya untuk urusan asmara masih terlalu baik-baik saja ya, tidak ada masalah yang cukup serius di hari Senin ini, tetapi kamu harus mewaspadai bahwa ada masalah sepele yang sepertinya akan mencuat lagi. Nah, masalah sepele ini sepertinya sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, hal ini sering banget terulang atau yang namanya mengulang-ulang masalah yang sama. Nah, hal ini kamu tidak boleh merasa bosan, karena yang namanya sebuah hubungan pasti masalah-masalah yang terjadi pun juga akan seputar itu aja. Jadi hanya tinggal bagaimana kamu cara menyikapi, menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Setelah zodiak Capricorn, untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, ada kartu Nine of Wands dan ada kartu Eight of Swords. Di sini sepertinya kamu seperti berusaha lepas dari yang namanya sebuah tekanan atau lepas dari suatu kekangan. Nah, kekangan di sini bisa saya artikan mungkin di dalam hubungan asmara kamu agak sedikit merasa terkekang. Jadi kenapa kamu merasa terkekang? Karena ruang gerak kamu sepertinya dibatasi oleh pasangan kamu. Ada rasa kecemburuan yang berlebihan dari pasangan kamu sehingga menghambat langkah kamu untuk bisa melangkah ke depan. Nah, hal ini kalau tidak bisa kamu atasi, maka akan terjadi suatu permasalahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan asmara kamu. Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu komunikasi dengan pasangan bahwa kamu itu harus diberikan kebebasan. Karena apa? Kalau Aquarius tidak diberikan kebebasan, maka Aquarius tidak bisa berekspresif untuk menunjukkan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seorang Aquarius. Di sisi lain, dari sisi keuangan, di sini saya melihat sepertinya kamu juga ada sebuah tekanan dari sisi keuangan. Tekanannya apa? Sepertinya harus kamu ancang-ancang dari bulan Maret akhir ini untuk memasuki fase bulan April tahun 2020 nanti. Yang paling penting adalah kamu menyelesaikan tanggungan kamu secara finansial terlebih dahulu. Misalnya kamu punya cicilan, meskipun pemerintah mengatakan seperti itu, tapi kamu harus tetap menyediakan dana untuk mencicil apa yang sudah kamu yang sudah kamu usahakan. Misalnya kamu
mencicil motor, kamu harus mencicil kendaraan itu. Kalau mobil ya kamu harus mencicil mobil, kalau pinjaman ya kamu harus mencicil pinjaman kamu. Salah satunya contohnya seperti itu. Jadi untuk sisi yang lainnya yang menekan kamu itu adalah pikiran kamu, bagaimana itu sepertinya ada sesuatu yang memaksa kamu itu untuk terburu-buru. Padahal Aquarius ini kalau orangnya diburu-buruin itu males banget yang namanya diburu-buru. Aquarius ini orangnya sangat ekspresif kok, dia tanggung jawab, jadi nggak perlu diberburu-buruin. Aquarius pasti akan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktunya, jadi nggak perlu diburu-buruin. Aquarius pasti bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pekerjaan seorang Aquarius. Tetapi di sini saya lihat berkaitan erat dengan yang namanya sebuah kebebasan. Aquarius saat ini hanya membutuhkan suatu ruang untuk bisa berekspresi lebih baik lagi. Karena sejauh ini di bulan Maret sepertinya ada yang mengekang baik dari pasangan, keluarga maupun keadaan saat ini. Nah, usahakan di bulan April tahun 2020 nanti kamu bisa lebih merdeka, menjadi manusia yang merdeka, dan tidak ada yang bisa mengekang kamu untuk melangkah maju ke depan. Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Aquarius, harus tetap yakin pada keyakinan kamu bahwa kamu pasti akan sukses di tahun 2020 ini. Oke, harus tetap semangat. Selanjutnya setelah Aquarius, untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian ada kartu Knight of Cup. Di sini sepertinya kamu seperti pasrah dengan keadaan. Karena apa? Karena memang di tengah kondisi seperti ini, rasa pasrah itu lebih baik kamu pasrahkan kepada Tuhan. Yang nama hidup dan mati itu adalah urusan Tuhan. Jadi kamu harus pasrah terhadap itu semua. Tetapi kamu juga tidak boleh pasrah dengan berusaha. Karena apa? Meskipun begitu, hidup ini tuh harus tetap berusaha, terus berusaha, dan terus berusaha. Karena apa? Karena kalau kamu berhenti berusaha, maka kamu akan menjadi manusia yang gagal. Karena kalau kamu menjadi manusia yang gagal, maka orang akan menstigmakan kamu itu negatif. Maka usahakan ketika memasuki bulan April tahun 2020 nanti, kurangi yang namanya berpikir berlebihan, kurangi yang namanya kesedihan yang secara berlebihan, dan kurangi yang namanya malas secara berlebihan. Usahakan dimulai dari hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020, kamu seharusnya sudah bisa menentukan langkah. Bulan April nanti kamu mau melangkah kemana dan akan kamu buat seperti apa. Sisi finansial harus kamu rencanakan bahwa pengeluaran di bulan April nanti tidak boleh melebar, tidak boleh membengkak daripada bulan Maret tahun 2020 ini. Kemudian dari sisi asmara ada kartu Pack of Cup yang artinya kamu saling meneduhkan pasangan. Ketika pasangan kamu sedang dalam kondisi yang emosi, kamu bisa menjadi seorang peneduh untuk menenangkan atau setidaknya tidak membuat suasana lebih runyam dan lebih parah lagi. Meskipun kamu terkesan mengalah, tetapi itu semua karena untuk kebaikan sebuah hubungan asmara kamu. Nah, hal ini adalah sisi yang sangat baik bagi seorang Pisces, terutama di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020 ini. Kalau bisa kamu pertahankan seperti itu, tapi juga sesekali waktu kamu juga harus berani yang namanya menasihati pasangan kamu bahwa ketika emosi berlebihan akan semuanya tidak bisa tercover, tidak terkontrol oleh diri sendiri. Nah, hal itu yang harus kamu berani bicarakan kepada pasangan kamu supaya apa? Supaya kehidupan asmara kamu bisa lebih terstruktur dan lebih harmonis dan romantis. Bukankah itu yang kamu inginkan? Oke? Jadi semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, buat kamu sahabat zodiak Aries, di sini kalau bisa saya lihat ada kartu Pack of Wands dan ada kartu The Justice. Artinya di hari Senin ini sangat-sangat cukup ceria. Meskipun kamu cukup ceria, kamu juga tetap berada dalam situasi yang sangat kondusif. Situasi yang sangat kondusif dari seperti apa? Sepertinya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Kamu sangat tahu apa yang harus kamu lakukan, sehingga apa? Di hari Senin ini sepertinya kamu sedang menyusun langkah bagaimana untuk menghadapi hari esok atau kasarnya untuk menghadapi bulan April tahun 2020. Harapanmu masih sama seperti harapan kamu yang lalu, yaitu bagaimana menciptakan di bulan April menjadi bulan yang kamu banget lah, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keberuntungan buat kamu. Sehingga kamu dari hari Senin ini kamu cukup sangat ceria, tidak merasa terbebani, meskipun pada kenyataannya kamu banyak sekali masalah yang saat ini kamu pendam, tetapi kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Kalau dari sisi keuangan, kamu cukup adil bisa mengatur pengeluaran dan memperbanyak pemasukan, sehingga untuk menyimpan uang kamu sangat bisa sekali. Dan dipastikan di hari Senin ini sampai dengan minggu pertama bulan April kondisi keuangan kamu seperti yang sudah saya bilang,
di video ramalan bulanan Aries sangat baik sekali di minggu pertama kondisi finansial kamu. Tetapi kalau dari kondisi asmara, kamu jangan heran bagaimana ketika hubungan kamu ini terjadi cekcok yang sangat sering. Karena apa? Karena Aries ini selain egonya sangat tinggi, dia juga sangat tidak suka ketika ada hal yang tidak sesuai dengan perkiraannya. Jadi wajar kalau ketika ada cekcok dengan pasangan, tetapi hal itu tidak boleh terus-terusan terjadi. Cekcok itu boleh, tetapi itu harus segera diselesaikan. Bagaimana untuk meminimalisasi yang namanya cekcok dalam sebuah hubungan asmara kamu, supaya apa? Supaya tidak bermasalah ke depannya nanti. Karena kalau hubungan kamu bermasalah, maka ke depannya kamu akan sedikit sulit, sedikit rumit ketika menghadapi kondisi hubungan asmara yang seperti ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada Six of Pentacles dan ada Six of Swords. Di sini kalau dari sisi keuangan saya lihat bagaimana kamu harus bisa menciptakan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan lagi, terutama memasuki bulan April tahun 2020 nanti. Usaha kamu harus lebih maksimal lagi, atau bisa dikatakan harus lebih keras lagi yang harus kamu lakukan di bulan Maret ini. Jadi ketika memasuki bulan April tahun 2020, kamu juga harus mendayung perahu kamu itu lebih giat lagi. Supaya apa? Supaya kamu lekas sampai kepada dermaga atau kepada tujuan kamu. Kalau kamu mendayungnya itu agak bermalas-malasan, maka nanti akan banyak sekali rintangan yang akan kamu hadapi. Bisa jadi di tengah jalan kamu ketemu buaya, ketemu kuda nil, atau bahkan ketemu banjir bandang. Makanya kamu harus sesegera mungkin untuk mendayung perahu kamu supaya lebih cepat untuk sampai kepada tujuan kamu. Dari sisi keuangan pun ibarat kata juga seperti itu. Bagaimana kamu bisa menciptakan penghasilan tambahan untuk menutup pengurangan dari penghasilan utama kamu yang sedikit bermasalah karena kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti saat ini. Untuk urusan asmara sebenarnya sih sangat baik sekali, tidak ada suatu problem yang cukup mengkhawatirkan. Hanya saja waktu, quality time dengan pasangan agak sedikit berkurang. Karena apa? Karena memang banyak sekali kesibukan yang kamu lakukan bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga waktu dengan pasangan agak sedikit berkurang. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu bicarakan dengan pasangan. Kapan ayo kita quality time, kita luangkan waktu kita sejam 2 jam untuk saling mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan bagaimana pikiran satu sama lain untuk bisa bertukar pikiran, menyamakan visi dan misi untuk menjalani kehidupan asmara ke depannya akan seperti apa. Nah, hal ini jika bisa kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu, maka kondisi hubungan asmara kamu akan dipastikan baik-baik saja, terutama sampai akhir bulan Maret tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian setelah Taurus, untuk kamu yang punya zodiak Gemini, ada kartu The Sun dan ada kartu Knight of Pentacles. Gemini di bulan April tahun 2020 nanti sepertinya kamu akan kembali kepada fitrahnya seorang Gemini. Bagaimana seorang Gemini bisa menjadi problem solving untuk masalah dirinya sendiri dan untuk masalah temannya. Jadi tidak heran jika di bulan April tahun 2020 nanti Gemini akan banyak orang yang curhat dengan Gemini. Karena apa? Karena solusi yang diberikan kepada Gemini itu sangat baik sekali. Karena solusi yang selalu diberikan daripada Gemini ini sangat baik sekali untuk setiap orang yang curhat kepada Gemini. Akan tetapi terkadang di satu hal, ada kartu Knight of Pentacles. Gemini ini pandai yang namanya menasehati orang lain. Tetapi ada beberapa masalah atau beberapa case yang bagaimana Gemini tidak bisa menasehati dirinya sendiri. Nah, hal ini yang terkadang Gemini tidak bisa menjadi pencerah bagi dirinya sendiri. Jadi Gemini selalu bisa menjadi penerang, pencerah, solusi dari masalah orang lain, tetapi terkadang Gemini tidak bisa menjadi solusi bagi masalah dirinya sendiri. Termasuk dalam kondisi keuangan. Dalam kondisi keuangan, Gemini kalau menasihati orang lain untuk berhemat itu sangat pandai sekali. Tetapi kalau Gemini ingin berhemat terhadap dirinya sendiri itu masih belum bisa, terutama sampai hari ini, sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2020 ini. Untuk urusan asmara sepertinya Gemini bisa menjadi penerang. Bagaimana ketika hubungan asmara itu ada masalah, Gemini bisa menjadi suatu pokok sentral bagaimana Gemini bisa mengalah atau malah bisa tegas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan asmara, sehingga masalah yang terjadi tidak terlalu berlarut-larut dan malah mengakibatkan munculnya masalah yang baru yang bisa mempengaruhi kondisi hubungan asmara seorang Gemini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian setelah Gemini ada zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu The Hierophant. Artinya di sini kamu harus lebih memperbanyak lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena di sini saya lihat seorang Cancer selalu menjadi pengalah ketika ada masalah dengan siapapun itu. Termasuk dari sisi asmara, seorang Cancer hampir sama dengan Pisces karena sama-sama hewan air. Bagaimana Cancer lebih sering mengalah di dalam hubungan asmara. Walaupun ketika Cancer mengalah dalam kondisi hubungan asmara, Cancer selalu merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena ada pikiran atau unek-unek yang tidak tersampaikan oleh pasangan. Nah, hal ini yang sering menyebabkan hubungan asmara seorang Cancer ada sedikit problem, terutama di hari Senin ini sampai dengan akhir Maret tahun 2020 ini. Dari sisi keuangan sepertinya cukup berharap dengan suatu keajaiban bahwa kondisi keuangan kamu saat ini sedang dalam kondisi yang stagnan dan cenderung turun. Maka yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu agar lebih memprioritaskan mana yang menjadi pokok pengeluaran kamu atau yang menjadi kebutuhan kamu itu harus kamu utamakan. Kamu tidak bisa yang namanya menunda-nunda memenuhi kebutuhan karena kebutuhan itu setiap hari, setiap jam itu pasti bertambah. Nah, hal ini yang harus kamu terapkan di dalam kehidupan kamu untuk membuat skala prioritas keuangan di dalam kehidupan kamu. Tapi ada kartu The Hierophant. Bagaimana ketika memasuki bulan April nanti sepertinya akan banyak sekali yang namanya keberuntungan di dalam kehidupan kamu seorang Cancer di bulan April tahun 2020 ini. Jadi harus tetap semangat walaupun saat ini kondisi keuangan kamu sedang dalam keadaan sedikit darurat. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini kamu tidak bisa berhenti ketika ada masalah. Karena apa? Karena ketika kamu berhenti di tengah badai, maka kamu akan hanyut di tengah badai tersebut. Jadi walaupun saat ini kondisi kamu sedang bermasalah, sedang dalam suatu kekalutan, dalam suatu badai, dalam suatu banjir, kalau kamu berdiam diri di titik tersebut, maka kamu akan hanyut dan lenyap. Maka yang harus kamu lakukan harus terus mendayung atau melangkah maju ke depan apapun konsekuensinya. Daripada kamu berdiam diri dan pasrah dengan keadaan dan malah mengakibatkan kamu terlelap atau malah lenyap atau malah hancur, kamu harus terus melangkah maju ke depan, tidak peduli apapun resikonya. Tetapi untuk kesekian kalinya kamu memang harus berjuang sendirian untuk memulihkan segala bentuk luka, rasa sakit yang saat ini sedang kamu alami sendirian. Karena apa? Karena mau mengeluh sama siapapun terkadang tidak ada makhluk lain yang bisa mengerti kamu kecuali diri kamu sendiri. Nah, hal ini adalah alasan utama kenapa kamu harus terus melangkah maju ke depan, karena harus banyak usaha untuk yang namanya menyembuhkan luka yang saat ini sedang kamu rasakan. Maka dari itu mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kunci utama, dan bagaimana kau menjalani sisa di bulan Maret tahun 2020 ini harus dengan semangat, termasuk dengan kondisi keuangan kamu yang agak sedikit menurun pemasukannya karena situasi kondisi ekonomi yang kurang stabil di beberapa hari terakhir ini. Dari sisi asmara pun sepertinya kamu juga agak terlalu lost, tidak rewel. Karena apa? Kamu sudah terlalu capek sebenarnya dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Sudah capek dengan masalah kehidupan, ditambah lagi capek dengan masalah kondisi hubungan asmara kamu. Jadi kamu daripada emosi, maka kamu lebih baik memilih untuk mengalah dalam kondisi asmara kamu yang seperti ini adanya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, ada kartu Knight of Swords dan ada kartu Ten of Wands. Di sini adalah berkaitan erat dengan yang namanya pekerja keras. Tetapi saya sarankan sebelum saya lanjut, jangan dipaksakan untuk memenuhi menyenangkan banyak orang. Karena apa? Karena kamu berusaha untuk menyenangkan banyak orang, maka kamu akan merasa capek sendiri. Hidup itu kamu yang jalani, orang lain tuh menilai itu suka hati mereka. Tetapi ketika kehidupan kamu itu gagal, maka yang akan rugi diri kamu sendiri, bukan orang lain. Makanya di sini ada kartu Ten of Wands, kamu harus berusaha sendiri untuk kehidupan kamu sendiri, untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kamu
memaksa kamu untuk membahagiakan orang lain juga nggak bisa. Itu namanya suatu kegilaan, itu sesuatu yang impossible. Tidak mungkin kita bisa membahagiakan banyak orang. Di sini kalau bisa saya lihat untuk kamu yang punya zodiak Virgo, jangan dipaksakan lagi karena kekecewaan yang saat ini terjadi itu terjadi karena kamu buat sendiri kok. Jadi kamu kecewa, kamu marah, kamu emosi itu sebenarnya sumbernya adalah diri kamu sendiri. Karena itu semua yang menyebabkan hanyalah diri kamu sendiri. Makanya kamu harus fokus dengan diri kamu sendiri. Gak usah fokus terhadap orang lain. Karena kalau kamu terlalu fokus terhadap orang lain, maka kamu tidak akan mengenal daripada diri kamu sendiri. Nah, hal ini yang cukup fatal ketika kamu tidak bisa mengenal daripada diri kamu sendiri. Kemudian dari sisi ekonomi atau dari sisi finansial, memang harus banyak perjuangan yang harus kamu lakukan untuk menghadapi sisa bulan Maret ini. Tinggal hari besok, jadi untuk bulan Maret ini sepertinya perjuangan kamu sudah selesai. Harusnya bisa kamu jadikan evaluasi seperti apa kehidupan kamu di bulan Maret tahun 2020 ini untuk bisa menyongsong bulan April tahun 2020 nanti agar bisa lebih baik daripada bulan Maret, bulan Februari, dan bulan Januari tahun 2020 ini. Walaupun pada kenyataannya untuk mengevaluasi itu hanya sekitar 30% Virgo yang mau mengevaluasi karena sisanya lebih cenderung cuek dan pasrah menghadapi kehidupan mengalir seperti adanya. Jadi ya itu semua tergantung kepada kamu mau berubah atau tidak, itu semua tergantung kepada keputusan dan pikiran kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Virgo, untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu The Lovers. Artinya apa? Secara hubungan asmara kamu tidak ada masalah, bisa saling melengkapi satu sama lain, menghargai suatu kelebihan yang dimiliki oleh pasangan dan melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh pasangan adalah suatu sisi plus atau nilai positif yang diperoleh oleh seorang Libra dari usaha Libra untuk bisa membahagiakan pasangannya. Libra adalah tipikal orang yang setia, yang sangat ingin membahagiakan pasangannya. Jadi Libra itu sebisa mungkin untuk melakukan hal agar tidak mengecewakan pasangannya. Itu adalah sisi positif dari seorang Libra di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020 ini. Tetapi itu semua harus kamu pertimbangkan. Bukan termasuk dalam hubungan asmara saja, dari urusan general pun semua juga harus kamu pertimbangkan sebelum melangkah maju ke depan. Karena apa? Karena kamu itu berjuang itu harus sesuai target dan kemampuan kamu. Kalau kamu berjuang tidak sesuai dengan target dan kemampuan kamu, maka kamu akan dalam situasi yang sangat rumit. Termasuk dalam hubungan asmara tadi, harapan kamu dan kenyataan itu harus sesuai. Jadi itu semua nanti ketika sudah sesuai, kamu tinggal mix and match-nya itu enak untuk menjalani bagaimana ke depannya. Harapan kamu yang tertinggi terkadang bisa mengecewakan kamu. Makanya di hari Senin ini usahakan berharap itu yang realistis saja, yang pasti bisa kamu penuhi harapan kamu itu, sehingga nanti ketika kamu gagal kamu tidak merasa terlalu kecewa berlebihan. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu kecewa berlebihan, maka situasi kamu itu akan dalam situasi yang lack of crisis. Jadi akan sangat menyebabkan krisis bagi kamu, baik dalam aktivitas kamu maupun kondisi kamu yang normal. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sepertinya di hari Senin ini kamu berusaha keras untuk bagaimana mendapatkan suatu tambahan rezeki. Nah, jalan satu-satunya adalah kamu membuka keran rezeki tersebut. Nah, keran rezeki tersebut itu apa? Keran rezeki tersebut adalah ketika kamu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau yang muslim mendekatkan diri dengan sujud setiap sholat. Ketika kamu yang punya agama lain, kamu beribadah bagaimana sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kamu. Ketika kamu mendekat kepada Tuhan, maka rezeki itu juga pasti akan dekat kepada Tuhan. Nikmati rasa syukur yang saat ini Tuhan berikan kepada kamu, karena dengan rasa syukur maka rezeki kamu itu akan terus bertambah. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian setelah Libra, untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian ada kartu The Star, ada suatu pencerahan di dalam kondisi keuangan. Setelah beberapa minggu yang sulit dalam kondisi keuangan, sebenarnya Scorpio sudah berhasil menemukan di mana fase untuk memperbaiki, menambal sulam kondisi keuangan yang saat ini kemarin tidak terlalu baik. Jadi saat ini sedang dalam proses perbaikan. Ibarat kata saat ini sedang membangun rumah, Scorpio sedang membangun pondasi yang kuat bagaimana agar kondisi keuangan memasuki bulan April tahun 2020 nanti tidak terlalu bermasalah.
Intinya apa? Intinya kamu harus bisa menjadi penenang di dalam diri kamu sendiri, menjadi pencerah di dalam diri kamu sendiri, dan menjadi solusi bagi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Ketika hal itu bisa kamu satu padukan, maka untuk melangkah maju ke depan di bulan April tahun 2020 akan sangat baik sekali fase kamu untuk memasuki bulan April tahun 2020 nanti. Tetapi dalam sisi asmara itu sangat berbeda. Walaupun ada kartu The Star, tetapi kondisi asmara kamu, jika kamu tidak bisa mengalah dengan pasangan kamu dan kamu tetap mengandalkan ego kamu, maka kondisi asmara kamu itu akan cenderung bermasalah. Nah, ketika hubungan asmara kamu bermasalah, jangan sampai emosi kamu itu terlalu berlebihan. Karena kalau emosi kamu terlalu berlebihan, maka hubungan kamu bisa dalam masalah atau dalam suatu tekanan yang mungkin tidak berkesudahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin ini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu The Judgment. Artinya apa? Artinya usahakan di hari Senin ini tidak ada lagi rasa sibuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan. Karena apa? Kalau kamu terlalu sibuk memikirkan hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan, maka kamu akan membuang-buang waktu. Di saat kompetitor kamu meninggalkan kamu jauh, kamu masih berkutat di dalam titik tersebut. Nah, hal ini yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Jika kamu terlalu memikirkan hal yang tidak penting untuk kamu pikirkan, maka untuk melangkah maju ke depan, kamu akan ketinggalan. Ada baiknya memang kamu harus menyadari bahwa ekspektasi kamu itu harus sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi. Kalau saat ini sedang dalam kondisi krisis, maka harapan kamu juga harus kamu turunkan standar levelnya. Tidak bisa dalam kondisi seperti ini harapan kamu itu masih tinggi. Ketika harapan kamu tinggi, maka usaha kamu juga harus tinggi. Tetapi di tengah kondisi seperti ini untuk berharap terlalu tinggi itu rasa-rasanya kok agak sedikit rumit. Walaupun bisa, tetapi itu agak sedikit rumit. Dari sisi keuangan pun sama. Dalam kondisi keuangan Sagittarius seperti saat ini, kondisi kamu sedang lesu. Jadi untuk hal itu kamu harus bagaimana pintar-pintar menekan kondisi keuangan kamu di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020 ini. Di sini ada kartu The Judgment. Jalan satu-satunya adalah kamu ketika mengharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban bagaimana setiap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tanpa mengandalkan Tuhan, maka kita sebagai manusia seperti hewan yang tidak tahu arah kemana kita harus melangkah. Karena ketika kita bertuhan, maka kita akan tahu tujuan dan harapan kita mau kita arahkan kemana. Jadi itu semua tergantung kepada kita. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, atau kita masih tetap sombong dengan keyakinan kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan Tuhan. Oke, jadi tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Sudah saya bacakan 12 zodiak urut-urutannya dari Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan Scorpio dan Sagittarius. Kemudian buat kamu yang lahir di tanggal 30 ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu King of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang lahir di tanggal 30 memasuki fase akhir setiap bulan, kamu selalu berada dalam fase yang positif. Karena apa? Karena kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan sangat baik. Karena ada dua hal. Kenapa kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik? Satu, kamu sadar akan banyaknya kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kamu sadar bahwa saat ini ketika kamu tidak bisa menghemat uang, maka semuanya akan berakhir dengan kacau. Nah, dua hal ini yang sepertinya mengakibatkan bagaimana kondisi keuangan kamu bisa kamu atur sedemikian rupa supaya tercipta suatu kebaikan di dalam sebuah sisi finansial kamu saat ini. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan memang harus bekerja keras, berjibaku dengan waktu, berjibaku dengan pikiran, berjibaku dengan yang namanya rasa stres. Tetapi itu semua hasil jerih payah kamu itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin hasilnya tidak instan, tetapi nanti semua bertahap satu persatu sampai dengan harapan kamu bisa terwujud. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu pahami. Kalau kamu bisa memahami hal ini, maka kondisi kedepannya akan lebih enak dan akan lebih terstruktur lagi. Jadi hal yang paling penting yang saat ini harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu harus terus berusaha memeras jerih payah kamu karena harapan kamu pasti akan terwujud di tahun 2020 ini. Jadi semangat terus buat kamu yang lahir di tanggal 30. Oke, 12 zodiak dan ramalan tanggal lahir sudah saya bacakan. Buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa di subscribe channel zodiak harian untuk membantu channel zodiak harian untuk terus berkembang. Dan zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di YouTube zodiak harian, Facebook fanspage zodiak harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Jangan lupa untuk kamu yang mau request silahkan tulis di komentar mau request apa setelah ini.
Dan buat kamu yang mau konsultasi pribadi seperti biasa, silahkan hubungi Facebook Zodiak Harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Resonate tidak resonate semua tergantung pada mood and racing ascendant kamu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan semoga wabah ini segera berakhir. Terima kasih.